Yang pertama ada lease. Leasing merupakan bentuk pembiayaan di mana seseorang atau perusahaan atau yang biasa disebut lessee menyewa aset milik pihak lain atau yang disebut lessor untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala tanpa perlu membeli aset tersebut. Nah, di leasing itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu capital lease dan yang kedua ada operating lease. Nah, yang pertama itu kapitalis ini merupakan jenis perjanjian sewa jangka panjang yang dimana sebagian besar resiko dan manfaat kepemilikan aset dialihkan kepada lese. Dalam kapitalis, lese dianggap sebagai pemilik aset untuk tujuan akuntansi. Di neraca, lese mencatat aset sewaan dan kewajiban sewa sebagai aset dan utang. Aset tersebut disusutkan selama masa sewa, sementara kewajiban sewa dikenakan bunga. Nah, di laporan laba ruginya itu biayanya terdiri dari depresiasi aset sewaan dan beban bunga pada kewajiban sewa. Sewa ini sering mencakup opsi pembelian atau durasi sewa yang mendekati umur ekonomis aset. Yang kedua ada operating lease atau sewa operasional. Ini merupakan jenis perjanjian sewa jangka pendek yang dimana resiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada pada lessor. Nah, dalam operating lease ini, aset sewaan tidak dicatat di neraca lese, melainkan hanya beban sewa yang dicatat sebagai biaya operasional. Di laporan laba rugi, beban sewa dicatat secara periodik tanpa mempengaruhi neraca. Operating lease biasanya lebih fleksibel dan memiliki durasi yang lebih pendek, seringkali tanpa opsi pembelian di akhir masa sewa. Perbedaan utama dari kapitalis adalah bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada list classification and reporting, itu yang berarti pengklasifikasian sewa dan pelaporan terkait dalam laporan keuangan. Nah, lese itu mengklasifikasikan sewa sebagai kapitalis jika memenuhi salah satu dari 4 kriteria tertentu. Contohnya itu ada pengalihan kepemilikan aset atau durasi sewa yang signifikan dibandingkan dengan umur ekonomis aset. Jika sewa diklasifikasikan sebagai kapitalis, maka aset dan kewajiban dicatat di neraca, sementara beban bunga dan depresiasi diakui dalam laporan laba rugi. Nah, sebaliknya, dalam operating lease, pembayaran sewa dicatat sebagai beban saat terjadi tanpa pencatatan aset atau kewajiban di neraca. Nah, perbandingan antara dua metode akuntansi sewa ini antara kapitalis dan operating lease itu dalam kapitalis itu perusahaan kan langsung mencatat aset dan kewajibannya di neraca sejak awal, serta beban bunga dan penyusutan di laporan laba rugi, sehingga mempengaruhi laba bersih di awal dan akhir sewa. Sebaliknya, untuk operating lease ini, operating lease itu hanya mencatat pembayaran sewa sebagai biaya periodik tanpa mengakui aset atau kewajiban di neraca. Selanjutnya ada list disclosure. List disclosure ini merupakan pengungkapan sewa. Nah, pengungkapan sewa ini merupakan informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan tentang sewa dalam laporan keuangan mereka. Ini tuh mencakup rincian kewajiban sewa di masa depan, jadwal pembayaran sewa, serta klasifikasi sewa sebagai sewa, kapital, atau operasional. Walaupun banyak perusahaan memilih sewa sebagai cara pembiayaan, seringkali hanya sebagian kecil dari kewajiban sewa kapital yang tercatat di neraca. Sebagian besar sewa dicatat sebagai sewa operasional. Perusahaan biasanya mencantumkan jadwal pembayaran sewa dalam laporan keuangan mereka yang menunjukkan rencana pembayaran sewa di masa mendatang. Selanjutnya ada impact of operating lease atau yang berarti dampak dari operasional sewa. Metode sewa operasional mempengaruhi laporan keuangan dengan cara-cara berikut. Ini yang pertama ada sewa operasional mempengaruhi kewajiban dengan menjaga pembiayaan sewa dari neraca. Nah, ini maksudnya tidak hanya menyembunyikan kewajiban dari neraca, tetapi juga memberikan dampak positif pada rasio solvabilitas atau seperti rasio utang terhadap ekuitas yang sering digunakan dalam analisis kredit. Selanjutnya ada sewa operasional mengurangi nilai aset. Hal ini dapat meningkatkan rasio pengembalian investasi dan perputaran aset. Yang ketiga ada sewa operasional menunda pengakuan beban. Ini berarti sewa operasional menggelembungkan pendapatan di awal masa sewa tetapi mengurangi pendapatan di akhir masa sewa. Lalu yang keempat ada sewa operasional mengurangi kewajiban jangka pendek di neraca. Maksudnya itu dengan menjaga bagian kewajiban pokok yang jatuh tempo dari neraca dan ini memperbesar rasio lancar dan ukuran likuiditas lainnya. Dan yang terakhir ada bunga termasuk dalam beban sewa operasional.
Akibatnya, sewa operasional menurunkan laba operasional dan beban bunga yang dilaporkan, sehingga memperbesar rasio cakupan bunga seperti rasio kali bunga yang diperoleh. Selanjutnya ada converting operating lease to capital lease, itu yang berarti mengonversi sewa operasional menjadi sewa kapital. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mengevaluasi apakah klasifikasi sewa operasional perusahaan itu sudah benar dengan memperkirakan sisa periode sewa dan menghitung nilai kini kewajiban sewa operasional menggunakan tarif diskonto. Kemudian kita perlu menentukan nilai aset sewa yang biasanya lebih rendah dari kewajibannya. Setelah menentukan kewajiban dan aset sewa, kita dapat memperkirakan dampak perubahan klasifikasi terhadap laporan keuangan termasuk pengaruh terhadap biaya bunga dan depresiasi. Materi selanjutnya yaitu imbalan pasca pensiun. Imbalan pasca pensiun adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan setelah masa kerja mereka berakhir, yang biasanya terdiri dari pensiun dan manfaat kesehatan lainnya, seperti other post-employment benefit. Lalu ada dua jenis utama dari program pensiun. Yang pertama yaitu program berbasis kontribusi. Perusahaan dan atau karyawan yang memberikan kontribusi ke dalam suatu rekening pensiun selama masa kerja di mana karyawan akan menerima jumlah dana sesuai dengan kontribusi dan hasil investasinya. Lalu yang kedua ada program berbasis manfaat. Perusahaan berjanji memberikan sejumlah uang yang tetap kepada karyawan saat mereka pensiun berdasarkan gaji dan lamanya bekerja. Selanjutnya yaitu kewajiban pensiun yang terakumulasi. Kewajiban pensiun yang terakumulasi yaitu nilai sekarang dari manfaat pasca pensiun yang telah diakumulasi oleh karyawan berdasarkan masa kerja mereka hingga saat ini. APBO harus diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi posisi keuangan dan profitabilitas perusahaan. APBO tidak memperhitungkan kenaikan gaji di masa depan, hanya berdasarkan gaji saat ini. Selanjutnya yaitu asumsi aktuaria dalam pembagian pensiun. Asumsi aktuaria memainkan peran penting dalam menentukan nilai kewajiban pensiun, karena mereka mempengaruhi perhitungan nilai saat ini dari kewajiban dan biaya pensiun di masa depan. Beberapa asumsi penting meliputi yang pertama ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon kewajiban pensiun masa depan ke nilai saat ini. Lalu yang kedua ada tingkat pengembalian aset. Tingkat pengembalian aset yaitu estimasi pengembalian investasi dana pensiun. Yang ketiga yaitu harapan hidup. Harapan hidup yaitu rata-rata harapan hidup penerima manfaat yang mempengaruhi berapa lama manfaat akan dibayarkan. Dan yang terakhir ada biaya kesehatan. Biaya kesehatan yaitu perkiraan biaya kesehatan masa depan bagi karyawan pensiun, terutama untuk program OPEB. Selanjutnya yaitu status pendanaan program pensiun. Status pendanaan adalah ukuran kesehatan finansial dari program pensiun yang dihitung dengan membandingkan nilai aset dana pensiun dengan kewajiban pensiun. Rumus status pendanaan yaitu status pendanaan sama dengan PBO dikurangi nilai aset. Lalu status pendanaan positif menunjukkan kelebihan pendanaan atau aset lebih besar dari kewajiban. Sedangkan jika status pendanaan negatif menunjukkan kekurangan pendanaan atau kewajiban lebih besar daripada aset. Selanjutnya, dampak imbalan pasca pensiun pada laporan keuangan. Kewajiban pensiun yang terakumulasi dicatat dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban jangka panjang. Hal ini dapat mempengaruhi rasio keuangan termasuk debt to equity ratio dan profitabilitas perusahaan. Biaya pensiun akan diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya operasional. Dan jika program pensiun kurang didanai, perusahaan mungkin harus melakukan kontribusi tambahan yang akan mempengaruhi arus kas. Nah, yang selanjutnya yaitu kontingensi dan komitmen. Kontingensi adalah potensi keuntungan dan kerugian yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa yang akan mendatang. Kontingensi kerugian adalah potensi klaim atas sumber daya perusahaan dan dikenal sebagai kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi dapat timbul dari litigasi, ancaman pengambil alihan, penagihan utang, klaim yang timbul dari garansi atau cacat produk, jaminan kinerja, penilaian pajak, risiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti yang sangat besar. Nah, kontingensi ini memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama,
kontingensi itu harus ada kemungkinan bahwa aset akan mengalami penurunan nilai atau kewajiban akan timbul. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa suatu peristiwa yang akan ada di masa yang akan mendatang akan mengkonfirmasi kerugian tersebut. Nah, syarat yang kedua yaitu jumlah kerugian harus dapat diperkirakan secara wajar. Contohnya, biasanya memenuhi kedua kondisi ini, yaitu kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih dan kewajiban yang terkait dengan garansi produk. Untuk kasus ini, estimasi kewajiban dan kerugian dicatat dalam laporan keuangan. Jika perusahaan tidak mencatat kontingensi kerugian karena salah satu atau kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka perusahaan harus mengungkapkan kontingensi tersebut dalam catatan ketika setidaknya ada kemungkinan yang wajar bahwa perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, catatan ini melaporkan sifat kontingensi dan menawarkan estimasi kemungkinan kerugian atau kisaran kerugian, atau melaporkan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Nah, yang selanjutnya yaitu menganalisis kewajiban kontingensi. Nah, kewajiban kontingensi ini harus dilaporkan untuk item seperti jaminan dan garansi layanan yang merupakan estimasi. Nah, dalam menganalisis pengungkapan catatan atas semua kontingensi kerugian dan keuntungan, misalnya pengungkapan catatan atas jaminan tidak langsung atas uang seperti pemberian dana atau menutupi biaya tetap entitas lain, penting untuk kita analisis. Nah, pengungkapan catatan atas kontingensi ini meliputi yang pertama, uraian tentang kewajiban kontingensi dan tingkat risiko. Yang kedua, ada besarnya potensi kontingensi dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam menentukan paparan risiko. Nah, yang ketiga yaitu biaya jika ada terhadap pendapatan untuk estimasi kerugian kontingensi. Selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen adalah klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak. Komitmen ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak, ekstuari, atau penerbitan perintah pembelian bukanlah suatu peristiwa yang telah selesai. Nah, semua komitmen mengharuskan pengungkapan faktor-faktor penting yang terkait dengan kewajiban mereka, termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Yang selanjutnya yaitu pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca mengacu pada tidak dicatatnya kewajiban pada pembiayaan tertentu. Nah, contoh dari pendanaan di luar neraca ini adalah sewa operasi. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh-contoh pendanaan di luar neraca, yaitu perjanjian pembelian dan tryout. Perusahaan biasanya menjamin untuk membayar sejumlah barang tertentu, baik dibutuhkan atau tidak. Nah, variasi dari pendanaan ini melibatkan pembentukan entitas yang terpisah dan kemudian menyediakan pembiayaan yang kepemilikannya tidak melebihi 50%, seperti usaha patungan atau kemitraan terbatas. Perusahaan biasanya menjalankan aktivitas ini sebagai investasi dan tidak melakukan konsolidasi. Nah, yang selanjutnya ada entitas tujuan khusus. Entitas tujuan khusus atau biasa disebut SPE memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas yang sebagian harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Yang kedua, SPE memanfaatkan investasi ekuitas dengan pinjaman dari pasar kredit dan pembelian aset penghasilan dari perusahaan sponsor. Yang ketiga, arus kas dari aset produktif digunakan untuk membayar utang dan memberikan laba kepada investor. Nah, SPE ini populer. Biasanya ada beberapa alasan kenapa SPE ini populer, yaitu yang pertama, SPE memanfaatkan investasi ekuitas dengan pinjaman dari pasar kredit dan pembelian aset pasar kredit secara langsung.
Nah, yang kedua, berdasarkan GAAP saat ini, selama SPE terstruktur dengan baik, maka SPE dicatat tidak dikonsolidasikan dengan perusahaan sponsor. Materi selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Persyaratan pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS berbeda dari US GAAP dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Secara umum, IFRS mengklasifikasikan ekuitas pemegang saham dalam 3 kategori, yaitu modal yang diterbitkan, cadangan, dan laba atau rugi yang terakumulasi atau lebih ditahan. Namun, IFRS memberikan fleksibilitas yang cukup besar dalam penyajian pos-pos ekuitas pemegang saham yang mengakibatkan variasi praktik. Umumnya, pola berikut dapat diamati. Pola pertama yaitu modal saham dilaporkan sebagai item terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan meskipun beberapa menggabungkannya dengan cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, kompensasi opsi, premi saham, dan dalam beberapa kasus laba ditahan. Yang keempat, kepentingan minoritas atau kepentingan non-pengendali dilaporkan terpisah dari ekuitas pemegang saham perusahaan induk tetapi termasuk dalam total ekuitas. Kelima, beberapa perusahaan menyajikan komponen-komponen detail pada neraca, sementara yang lain hanya melaporkan jumlah agregat untuk setiap kategori. Implikasi analisis leasing. Analisis atas transaksi sewa memiliki implikasi yang serupa dengan analisis kredit pada umumnya. Perlu diingat bahwa setiap perpanjangan kredit termasuk sewa membawa risiko kredit. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang sewa dibandingkan dengan pengalaman kerugian sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu aset. Nah, aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan untuk tujuan menghasilkan laba. Aset sendiri dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu aset lancar. Nah, sumber daya yang dapat segera dikonversi menjadi kas dalam siklus operasi perusahaan. Ini meliputi kas, setara kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Kemudian yang kedua ada aset jangka panjang, yaitu sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode berjalan. Ini meliputi tanah dan properti, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, investasi, dan beban tanggungan. Kemudian ada aset keuangan, yaitu aset yang terdiri dari efek yang dapat diperdagangkan dan investasi lain dalam aset non-operasional. Selanjutnya yaitu ada kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling likuid yang mencakup mata uang, deposito dana, money order, dan cek. Nah, setara kas sendiri yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang mudah dikonversi menjadi kas dan jatuh tempo yang sangat pendek sehingga memiliki resiko minimal terkait perubahan harga akibat pergerakan suku bunga. Kemudian ada piutang dan penilaian piutang. Piutang sendiri yaitu jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk atau jasa atau dari uang muka ke perusahaan lain. Piutang usaha sendiri mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk dan jasa. Selanjutnya wesel tagih. Ini mengacu pada janji tertulis atas hutang yang jatuh dibayarkan. Penilaian piutang dapat dianalisis berdasarkan pengalaman masa lalu atas kondisi ekonomi sebagai alat prediksi dalam memperhitungkan kondisi saat ini. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka yaitu pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya adalah pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Biaya dibayar di muka biasanya diklasifikasikan dalam aset lancar karena biaya tersebut mencerminkan layanan yang harus dibayarkan yang seharusnya memerlukan penggunaan aset lancar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Febri Anjani dengan akhiran NPM 324. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Akuntansi dan penilaian persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Pentingnya metode penetapan biaya untuk penilaian persediaan adalah karena dampaknya pada laba neto dan penilaian aset. Metode penetapan biaya persediaan digunakan untuk mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia dijual antara beban pokok penjualan atau persediaan akhir
Persamaan persediaan sangat berguna untuk memahami arus persediaan. Berikut ini adalah persamaan persediaan untuk perusahaan dagang, yaitu persediaan awal ditambah pembelian itu dikurangi beban pokok penjualan sama dengan persediaan akhir. Konsep penting akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika semua persediaan diperoleh atau diproduksi selama periode penjualan, beban pokok penjualannya sama dengan biaya barang yang dibeli atau diproduksi. Namun demikian, ketika terdapat sisa persediaan pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah dijual dan biaya mana yang masih tersisa pada laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya adalah arus biaya. Persediaan GAAP memperbolehkan 3 opsi bagi perusahaan dalam menentukan biaya mana yang dikaitkan dengan penjualan. Yang pertama ada metode FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli merupakan unit pertama yang akan dijual. Dalam kasus ini, unit yang terjual tersebut merupakan unit yang tersedia pada awal periode. Yang kedua ada penetapan LIFO. Dalam asumsi penetapan biaya persediaan LIFO, unit yang dibeli terakhir merupakan unit yang pertama dijual. Perlu diketahui bahwa sebagian besar negara-negara di dunia tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO. Alasan utamanya adalah penggunaan LIFO dapat mengurangi atau menunda pembayaran pajak. Hal ini tidak disukai oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada biaya rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembelian dan menghitung COGS serta persediaan akhir hanya sebagai rata-rata terima. COGS sebagai rata-rata terimbang dari total beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Materi selanjutnya adalah analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap probabilitas dalam periode kenaikan harga. FIFO menyebabkan laba bruto yang lebih tinggi daripada LIFO karena biaya persediaan yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar terkini. Yang kedua, dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan dalam periode kenaikan harga. Dengan mengasumsikan perusahaan sebelumnya tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama, metode LIFO melaporkan bahwa persediaan akhir memiliki harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantinya. Yang terakhir, dampak penetapan biaya persediaan terhadap arus kas dalam periode kenaikan harga. Perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena pembayaran pajak lebih tinggi, serta harus mengganti persediaan yang dijual pada biaya yang lebih tinggi dari biaya pembelian awal. Materi selanjutnya adalah analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap probabilitas dalam periode kenaikan harga. FIFO menyebabkan laba bruto yang lebih tinggi daripada LIFO karena biaya persediaan yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar terkini. Yang kedua, dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan dalam periode kenaikan harga. Dengan mengasumsikan perusahaan sebelumnya tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama, metode LIFO melaporkan bahwa persediaan akhir memiliki harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantinya. Yang terakhir, dampak penetapan biaya persediaan terhadap arus kas dalam periode kenaikan harga. Perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena pembayaran pajak lebih tinggi, serta harus mengganti persediaan yang dijual pada biaya yang lebih tinggi dari biaya pembelian awal. Materi selanjutnya adalah analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap probabilitas dalam periode kenaikan harga. FIFO menyebabkan laba bruto yang lebih tinggi daripada LIFO karena biaya persediaan yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar terkini. Yang kedua, dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan dalam periode kenaikan harga. Dengan mengasumsikan perusahaan sebelumnya tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama, metode LIFO melaporkan bahwa persediaan akhir memiliki harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantinya. Yang terakhir, dampak penetapan biaya persediaan terhadap arus kas dalam periode kenaikan harga. Perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena pembayaran pajak lebih tinggi, serta harus mengganti persediaan yang dijual pada biaya yang lebih tinggi dari biaya pembelian awal. Baik, selanjutnya membahas mengenai aset jangka panjang. Aset jangka panjang itu memiliki masa umur lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Pada aset jangka panjang ini memiliki 2 jenis, yaitu aset berwujud seperti properti, gedung, dan peralatan.
dan aset tak berwujud seperti merek, paten, dan hak cipta. Proses akuntansi pada aset jangka panjang itu meliputi yang pertama adanya kapitalisasi, yaitu proses penangguhan biaya yang terjadi pada tahun berjalan, tetapi manfaatnya itu diharapkan dapat dirasakan dalam satu periode atau lebih. Yang kedua adanya alokasi, yaitu proses pengeluaran biaya yang ditangguhkan secara periode ke satu atau lebih periode manfaat. Yang ketiga adanya penurunan nilai, yaitu pengurangan nilai buku aset ketika kas yang diharapkan itu tidak cukup memulihkan sisa biaya yang dilaporkan. Selanjutnya masuk pada aset berwujud atau aset tetap dan sumber daya alam. Jadi dalam penilaian aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan itu menggunakan biaya historis yang dimana aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Untuk sumber daya alam itu mencakup sumber daya yang ada di atas tanah dan cadangan di bawah tanah seperti minyak, gas, dan mineral. Penyusutan yaitu merupakan alokasi biaya, aset tetap, dan sumber daya alam selama masa manfaatnya. Faktor penyusutan adalah umur manfaat dan metode alokasi. Untuk umur manfaat itu didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknik, pengalaman, dan informasi fisik dan produktivitas pada aset. Untuk metode alokasi itu merupakan perhitungan biaya yang tergantung pada metode yang dipilih. Contohnya menggunakan metode garis lurus, yaitu metode ini mengalokasikan biaya manfaat berdasarkan biaya periodik yang sama. Selanjutnya masuk pada aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud sendiri itu merupakan hak keunggulan dan keuntungan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan atas aset jangka panjang dan tidak memiliki bentuk secara fisik. Pada aset tak berwujud ini terdapat aset yang dapat diidentifikasikan seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Dan aset yang tidak dapat diidentifikasikan itu seperti goodwill. Dapat diidentifikasikan itu memiliki periode manfaat terbatas, sedangkan aset yang tidak dapat diidentifikasikan itu aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan kemungkinan tidak memiliki batas periode manfaat. Untuk perhitungan amortisasi, pada aset yang memiliki manfaat terbatas itu melakukan amortisasi atau perhitungan biaya yang dibebankan selama periode manfaat. Pada aset yang memiliki masa manfaat tidak terbatas atau tidak dapat diidentifikasikan itu tidak ada perhitungan amortisasi. Selanjutnya yaitu aset revaluasi, yaitu proses penilaian kembali aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mencerminkan nilai aset saat ini. Revaluasi aset biasanya dilakukan ketika nilai aset tetap mengalami kenaikan di pasaran. Model revaluasi memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset secara berkala dan melaporkannya pada nilai wajar, bahkan jika jumlah yang dinilai kembali lebih tinggi daripada nilai aset yang disusutkan.